Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini kita masih membahas soal OSNK Matematika SMA tahun 2022 tingkat kota atau kabupaten. Oke ya. Nah, di sini udah ada soalnya Kak siapkan. Nah, coba kita langsung aja baca soalnya. Diberikan segitiga ABC seperti pada gambar dengan AB sama dengan 3/2 BC. Kemudian BD sama dengan CD ya. Jika luas segitiga DEC adalah 13, maka luas segitiga AFE gitu ya. Nah, ini dia segitiganya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama adik-adik harus perhatikan dulu informasi yang diketahui di soal, yaitu AB sama dengan 3/2 BC, kemudian BD sama dengan CD. Ini dia. BD sama dengan CD. Artinya D ini sebagai titik tengah. Sehingga BD dan CD panjangnya sama. Nah, kita mulai dari sini ya. Nah, misal BD itu kita sebut sebagai X, maka CD juga X gitu ya. Nah, karena besarnya sama. Jadi ini X, ini X. Nah, kemudian di sini kita lihat nih pada bagian ini AB sama dengan 3/2 BC gitu ya. Jadi kita bisa tulis AB sama dengan 3/2 BC. Nah, jadi AB yang mana? Ini AB ya, ini AB. Oke, ini AB. Nah, panjang AB ini dia sama dengan 3/2 BC. Nah, BC-nya ini kan berarti kalau ada diperhatikan BC itu adalah nilainya 2X berarti ya. Kenapa? Karena X tambah X, ya kan? Nah, ini kan kemari X, nih kemari X. Berarti BC sama dengan 2X. Sehingga kalau kita bisa substitusi kemari nih. Kita bisa substitusi kemari, ya. Jadi AB sama dengan 3/2 dikali 2X. Ini kita coret sehingga AB itu adalah 3X. Nah, berarti ini panjangnya 3X. Oke. Nah, coba perhatikan lagi bahwasanya ABC ini kan segitiga siku-siku ya di sini. Nah, artinya ini berlaku Pitagoras nih. Nah, kita bisa cari panjang AC. Jadi AC sama dengan akar alasnya 2X ya. 2X yang ini. Tingginya 3X ya. Ingat Pitagorasnya. Oke, tambah 3X ya. Pangkat 2. Oke. Nah, ini hasilnya 4X kuadrat ditambah 9X kuadrat. Berarti ini 13X kuadrat. Kita sederhanakan menjadi X akar 13. Oke. Nah, berarti ini kemari panjangnya X akar 13. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita coba perhatikan di sini. Kita coba amati segitiga ABC, ini dia. ABC dengan segitiga DEC. DEC ya. Nah, di sini Kak tulis amati segitiga ABC dan segitiga DEC. Nah, ini saling sebangun. Nah, kenapa dia sebangun? Kita coba buat lagi segitiganya ya. Ini segitiga ABC ya. Ini segitiga siku-siku ya di sini. Ini D, sorry bukan D ya tapi E ya. Nah, ini sebagai C-nya sini, ini E-nya, ini D-nya. Oke ya. Nah, coba adik perhatikan di sini. Sudut B dan sudut E kan sama besar ya, yaitu siku-siku. Nah, kemudian sudut C di sini ya dan sudut C di sini kan saling berhimpit pada gambar, ya kan? Pada gambar ini. Artinya sama besar. Nah, dua sudutnya sama besar, yaitu BC, EC sama besar. Otomatis sudut A dan D juga sama besar. Nah, artinya ketika ketiga sudut ini sama besar ya. Nah, jadi otomatis dia menjadi saling sebangun karena memenuhi syarat sebangun gitu ya. Tiga sudutnya sama besar. Oke. Nah, kita masukkan nilainya. Tadi kan BC kan 2X ya. BC kan 2X, kemudian ini AB 3X dan AC X akar 13. Kemudian CD-nya X ya. CD-nya X. Nah, kita coba cari dulu nilai dari DE ya. Boleh DE, boleh EC kita cari. Ya, bebas. Oke. Nah, misal kita mau cari dulu nilai dari DE. Nah, untuk mencari nilai DE,
kita coba lakukan perbandingan. Nah, kalau dalam kesebangunan kan boleh dilakukan perbandingan gitu ya. Nah, kita mau cari DE nih. Ini ya. Berarti kan 3x per DE sama dengan ini per ini ya, yang seletak gitu ya. Nah, berarti kita bisa buat 3x per DE sama dengan x akar 13 per x. Nah, di sini kita bisa coret x-nya sehingga menjadi akar 13 DE ya sama dengan 3x ya. Nah, berarti DE sama dengan 3x per akar 13. Oke, ya, itu adalah nilai dari DE-nya. Nah, kemudian kita bisa cari lagi yaitu nilai EC. Kita gunakan kesebangunan lagi boleh atau Pitagoras juga boleh. Gitu ya. Nah, di sini Kak mau pakai kesebangunan aja. Nah, coba kita bandingkan. Ya, kita kan mau cari EC ya. 2x per EC sama dengan ini per ini gitu ya. Nah, jadi 2x per EC ya sama dengan x akar 13 per x. Nah, di sini kita coret lagi sehingga akar 13 EC sama dengan 2x EC sama dengan 2x per akar 13. Nah, ini dia nilai dari EC-nya. Oke. Nah, coba adik-adik perhatikan di sini. Kita kan dikasih tahu luas DEC sama dengan ya, DEC yang ini, luas ini kan 13. Nah, jadi kenapa tadi Kak cari dulu sisi-sisi dari segitiga DEC? Karena di sini kan luas segitiga DEC dikasih tahu ya. Nah, pasti ini ada hubungannya untuk mencari luas segitiga AFE ya, AFE yang di atasnya. Oke. Nah, kita gunakan rumus luas segitiga ya. Kita buat di sini. Oke. Nah, luas segitiga DEC ya kan, itu kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, dimana tadi luasnya kan 13 ya, kita substitusi. Nah, berarti kan alas dari si DEC kan yaitu ini ya, alasnya berarti kan EC. Nah, EC-nya berarti ini kita masukkan di sini gitu ya. Berarti 2x per akar 13 kali tingginya kan ini DE ya, masukkan kemari. Nah, yaitu 3x per akar 13 sama dengan 13 gitu ya. Nah, di sini kita bisa coret ya, berarti ini tinggal 3x kuadrat per akar 13 kali akar 13 berarti 13 sama dengan 13. Sehingga ini kita bisa kali silang nih kemari. Berarti 3x kuadrat sama dengan 13 kali 13 169. Berarti x ya kuadrat sama dengan 169 per 3 ya. Berarti di sini kita bisa buat x sama dengan akar 169 per 3x sama dengan, nah 169 diakarkan tuh berarti 13, untuk 3 nya diakarkan tuh berarti tetap akar 3 ya. Nah, ini x nya. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu nilai x nya. Nah ya, jadi tujuan kita ya mencari seperti ini, kita cari dulu nilai x nya. Jadi nilai ini udah tahu kita nih, panjang ini juga tahu, panjang ini juga tahu, panjang ini jadi tahu juga gitu ya. Nah, kemudian kita amati lagi sekali lagi, coba kita hitung panjangnya AI ya, panjangnya AI. Nah, kenapa kita hitung panjangnya AI? Kan kita mau cari kan luas dari AFE ini. Jadi kita coba cari dulu panjang AE, nanti kita gunakan kesebangunan untuk mencari sisi-sisi yang lainnya yaitu FE atau AF gitu ya. Nah, jadi kalau adik-adik perhatikan di sini kan AC ini kan, AC itu kan panjangnya X akar 13 ya kan. Berarti kan tadi kita udah dapat EC panjangnya ini ya, EC panjangnya 2x akar 13 nih kan. Nah, berarti kan kita bisa buat AI itu adalah AC dikurang EC ya. Kita bisa buat di sini. Nah, jadi AI itu sama dengan AC dikurang EC
gitu ya. Nah, berarti AC-nya berapa? AC-nya X akar 13. EC-nya, nah EC-nya itu tadi nih ya, 2X per akar 13 gitu ya. Nah, 2X per akar 13. Nah, kita sambung lagi di atas. Ya, cukup panjang nih. Berarti di sini AE sama dengan, kita kali silang ya. Jadi ini kalau kita kali silang, akar 13 kali ini kan jadi 13 ya. Jadi 13X ya. 13X kurang 2X per akar 13 gitu ya. Nah, jadi AE sama dengan, berarti ini 11 ya. 11X per akar 13. Nah, itu panjang AE gitu ya. Nah, itu adalah panjang AE. Nah, kemudian langkah selanjutnya, amati segitiga AFE dan segitiga ABC. Nah, ini juga bakalan saling sebangun. Nah, ini dia ya. ABC yang besar ini dan AFE. Nih, AFE. Oke, kita coba gambar ulang. Nah, di sini kita gambar kecil aja ya, karena takut tidak muat nih. Nah, ini dia. Ini A, B, C. Tadi ini X akar 13 ya. Kemudian ini tadi 3X ya. Kemudian BC-nya tadi 2X. Nah, kemudian segitiga AFE-nya AFE. Nah, ini juga saling sebangun ya. Tadi AE-nya udah dapat 11X per akar 13 ya. Nah, kenapa ini saling sebangun? Coba adik perhatikan. Ini kan siku-siku di sini, ya. Ya. Nah, kemudian sudut A di sini dan sudut A di sini sama besar karena saling berimpit ya di dalam segitiga ini. Otomatis sudut C dan sudut E itu akan sama besar karena dua sudutnya sudah sama besar. Oke, ya, berarti dia memenuhi syarat sebangun. Oke. Nah, kita bandingkan lagi di sini. Kita mau cari, karena ini ditanya luasnya kan, berarti kan rumus luas segitiga kan alas kali tinggi per 2 ya. Berarti tugas kita di sini mencari FE dan mencari AF supaya kita bisa menghitung luas dari segitiga ini. Ya, segitiga AFE ini. Oke. Nah, jadi kita cari FE dan AF-nya dengan menggunakan kesebangunan. Oke, kita mau cari dulu nilai dari AF ya. Berarti 3X per AF ya sama dengan kita gunakan yang X akar 13 per 11X per akar 13 gitu ya. Nah, kita bisa buat gini, kita kali silang ya. Berarti di sini X yang sini kita bisa matikan nanti nih. Berarti AF kali X akar 13 dikali sama dengan ya 3X dikali 11 per akar 13X. Oke. Nah, di sini ada dua nilai X. Coba adik perhatikan. Kiri kanan kita bisa matikan satu. Ini kita matikan satu. Matikan satu. Ya. Berarti kan AF kali akar 13 sama dengan 33 per akar 13X. Ya kan. Berarti AF sama dengan 33 per akar 13X dikali, ingat ya, pembagian pecahan ini kan nanti dibalik dia jadi per ya. Nah, kalau pembagian pecahan ini kan kalau pindah kan jadi per. Kalau pembagian pecahan kan itu harus dibalik ya. Nah, menjadi 1 per akar 13 ya. Nah, jadi AF sama dengan ya. Berarti di sini kita bisa buat 33X ya. Kita kalikan per 13. Nah, itu panjang AF-nya. Oke. Nah, setelah dapat panjang AF-nya, langkah selanjutnya itu adalah ya, kita cari lagi itu panjang FE-nya. Nah, sama caranya ya. FE-nya kita bandingkan lagi ya. Berarti ya kita buat lagi. Untuk FE-nya berarti 2X per FE ya sama dengan, kita bisa pakai yang lain nih, yaitu X akar 13 per 11 per akar 13X. Nah,
Oke ya, kita ulangi lagi, berarti FE kali X akar 13 sama dengan 2X kali 11 per akar 13X. Coret lagi ya, coret lagi. FE sama dengan, ini berarti 22 ya. Yang ini 2X kali ini kan 22X berarti. Nah, 22 per akar 13X dikali 1 per akar 13. FE sama dengan berarti 22 per 13X. Nah, ini dia. Oke, berarti udah ketemu semua nih ya, lumayan panjang ya. Berarti FE-nya udah ketemu, nih udah ketemu. Tadi nilai X-nya kan udah ketemu juga ya. Tadi nilai X kita ini ya. Nah, ini nilai X kita. Berarti untuk luasnya segitiga ini jadi luas segitiga AFE itu sama dengan ya alas kali tinggi per 2. Nah, alasnya berapa? Tadi kan alasnya yaitu nih ya, FE ya alasnya. FE itu nih. Nah, tingginya ini ya kan AF. Oke. Nah, berarti dia alasnya tadi FE berarti 22 per 13X, tingginya AF 33X per 13 bagi 2 ya. Nah, berarti kalau kita coba di sini sederhanakan, kira-kira bisa nggak ya? Oh, kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa dibagi ya. Di sini kan 22 dengan 13 nggak bisa, berarti 22 kali 33 ya. Kita kalikan aja. Jadi hasilnya 726 ya. 726 per 169 ya, X kuadrat per 2 gitu ya. Nah, per 2. Oke, berarti ini hasilnya kita coba hapus dulu nih ya, karena ada mepet ya. Nah, oke. Berarti ini hasilnya adalah 726 per 169 X kuadrat kali, ini kan dibalik ya, jadi 1 per 2 ya. Nah, 2 per 1 jadi 1 per 2. Nah, ini hasilnya itu berarti 726 per 169 kali 2. 169 kali 2 itu 338. 338 X kuadrat gitu ya. Nah, tinggal kita substitusi nilai X-nya nih. Tinggal kita masukkan kemari. Ya, yang masukkan kemari. Nah, kita letakin di sini aja ya, nih. Ya, di sini kita letakin. Oke. Nah, berarti sama dengan ya, sama dengan 726 per 338 tadi ya, 338 tadi X kuadrat ya, X kuadrat tadi kan X-nya ini ya, ini X-nya berarti 13 per akar 13 kuadrat ya kan. Nah, berarti ini kita kalikan aja, 13 kali 13 itu 169 ya. Ini kan kalau kita kuadratin 13 kali 13 ya 169, kalikan 726 ya. Kali 726 itu hasilnya 122 ya, sorry. 122.694 ya per, nah yang ini dikuadratin dulu, berarti akar 13 pangkat 2 berarti 13 ya, 13 kali 338 gitu ya. Nah, 13 kali 338 itu hasilnya 4.394 ya, 4.394. Nah, ini kalau kita bagi ya, kalau kita bagi antara ini dan ini berarti itu hasilnya 122.694 bagi 4.394. Nah, itu hasilnya 27 ya. 27,92. Nah, itu dia kira-kira ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah nih ya. Jadi luas segitiga AFE ini, AFE itu adalah 27,92. Oke ya, lumayan panjang ya penyelesaiannya. Oke, rasa itu aja cara ngejawab soal nomor 3 ini ya. Semoga bisa dipahami penjelasannya. Jika ada pertanyaan boleh ketikkan di kolom komentar, nanti kita coba diskusikan sama-sama ya. Oke, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk channel KP Mat. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.